Ngapain ke Surabaya lagi, Mas? Luar kota? Mau diapain, Pek? Kok gitu sih? Hai, balik lagi sama Via, Intan sama Caca di Gibah Horor. Sumpah ya guys, ini tuh random banget. Gue kayak lagi kangen aja masa-masa SMA dulu. BTW kalian ada ikut eskul-eskul gitu gak sih? Aku ikut Apa? pencak silat. Ih, sepele banget sama aku. Ngawur aja. Kalau lo, Cak? Aku sih padus. Ih anjir, pas banget ini sama cerita yang bakal gue bawain kali ini. Ini tuh cerita dari Anin pas dia lagi ikutin lomba paduan suara. Jadi gini ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi sama Anin waktu di SMA. Anin itu aktif banget ikut lomba-lomba paduan suara. Lombanya itu di dalam dan luar kota, bahkan sampai tingkat provinsi. Jadi dia sering juga dikarantina sebelum lomba, supaya bisa fokus sama lombanya. Sampai suatu hari, sekolahnya ikut lomba di Surabaya. Dia sama padusnya nginep di salah satu homestay. Tapi, homestay yang ditinggalinya itu beda dari biasanya. Kalau dari depan sih kelihatan kayak penginapan biasa, tapi kalau udah masuk, rasanya tuh udah beda banget. Hawanya berat banget, padahal itu masih di taman dalam komplek. Sama di dalamnya tuh banyak pohon kamboja gitu. Pohon kamboja itu yang di kuburan gak sih? Oh iya, Pak. Abis itu, rombongan padus Anin ketemu sama mas-mas yang katanya penjaga homestay-nya. Teruslah si mas-mas itu ngajak mereka keliling komplek homestay-nya. Itu tuh homestay-nya sepi banget. Bangunannya sih modern. Ya, tapi banyak kamar yang kosong. Malah ada satu gedung yang katanya sama sekali gak pernah dihuni. Mereka nginep di sana selama beberapa hari. Selama di sana, Anin satu kamar sama temennya, namanya Ica, atau biasa dipanggil Cablek. Cablek ini anaknya usil banget, tapi Anin gak pernah ambil pusing. Sedangkan Anin ini anaknya penakut. Ada yang misi sedikit, pasti langsung gak mau. Gak mau gimana sih maksudnya? Iya, dia sama sekali gak mau tahu tentang hal mistis gitu. Lebih ke menghindari sih ya. Tapi karena si Cablek ini usil banget, sering banget dia nakutin Anin. Apalagi homestay-nya kelihatan serem gini. Anin sama Cablek diantar ke kamar mereka sama mas-mas penjaga homestay-nya tadi. Gak tahu kenapa, cuma mereka berdua yang diantar ke kamarnya. Abis itu masnya bilang, "Mbak, ini lemari yang dipakai yang warna putih ya. Yang lemari kayu itu jangan dipakai." Loh, emangnya kenapa, Mas? Enggak, itu lemari yang tua tadinya mau saya pindahin. Tapi karena hari ini saya jaganya sendirian, jadi nggak ada yang bantuin pindah. Nah, pas si masnya pergi, Cablek mulai gangguin Anin. Nin, feelingku jelek nih sama lemarinya. Aduh, Blek, jangan gitu dong please. Dia itu kayak ngoceh terus tentang lemarinya. Dan emang nakutin banget sih itu lemari. Terus ya, tahu nggak sih guys? Apa? Si Cablek tuh malah iseng gitu ngebuka tutup pintu lemari itu. Dan suara engselnya kedengeran jelas banget. Kayak, kan udah mah berisik ya, terus nakutin lagi. Jadi kan Anin makin takut. Padahal masnya kan udah bilang lemarinya jangan dipegang, apalagi dibuka. Karena Anin udah muak banget, dia teriak, "Blek, please berhenti, kalau enggak aku pindah kamar nih." Habis itu Cablek cuma kayak, "Oh iya, ini loh aku kunci deh." Gak aku buka lagi. Ceklek, Cablek kunci lemari itu tanpa Anin lihat. Karena Anin harus siap-siap buat mulai latihan. Mereka latihan di aula homestay-nya. Latihan berjalan dengan lancar, tapi ada sedikit kejanggalan. Mas Budi, Siapa Mas Budi? Mas Budi itu pelatih padusnya mereka. Mas Budi itu banyak motong mereka di tengah lagu. Katanya sih ada yang fales. Abis itu yang grupnya si Anin ini disuruh ngulang berkali-kali. Gak tahu kenapa, akhirnya Mas Budi minta mereka nyanyi partnya mereka satu persatu.
waktu dites satu-satu gak ada yang fales. Nah, yang terakhir ini waktunya Anin. Otomatis semua perhatian ada di dia dong. Waktu dicoba, ternyata dia juga gak fals sama sekali. Abis itu Mas Budi kayak ngeliatin mereka semua. Setelah beberapa saat, Mas Budi pun nyuruh kita buat kembali latihan seperti biasa. Setelah kejadian itu, latihan tetap berjalan dengan lancar. Dan hari-hari sampai lomba pun gak ada halangan. Mereka pun kembali ke Malang dengan membawa gelar juara kedua. Saat sudah di rumah, Anin ngerasa lelah dan langsung tertidur. Keesokan paginya waktu dia bangun, Anin ngeliat kondisi kamarnya tiba-tiba berantakan. Padahal sebelum dia tidur, dia inget banget kamarnya aman-aman aja. Anin kebingungan dong, tapi dia gak pernah ambil pusing. Dia langsung beres-beresin kamarnya yang berantakan banget itu. Anin emang ngerasa capek sih semalam, terutama di bagian punggungnya. Dia pikir itu mungkin karena dia terlalu bersemangat waktu lomba. Jadi malamnya kerasanya capek banget. Pas di sekolah, Anin ketemu sama Mas Budi, tapi ekspresi Mas Budi kaget waktu ngeliat Anin. Mas Budi langsung nanya, Anin, waktu di homestay kamu diganggu gak? Anin kaget dong dan langsung inget Cablek yang sempet utak-atik lemari tua di kamar mereka. Hah? Diganggu apa mas? Mas Budi cuma menghela nafas. Oke, aku jelasin. Tapi kamu jangan kaget ya. Anin panik dong, karena emang Mas Budi ini dikenal dengan kemampuannya yang bisa ngeliat makhluk-makhluk halus gitu. Kamu gak ngerasa berat ya punggungnya? Anin kaget Mas Budi tahu tentang punggungnya yang pegel. Iya mas, kok tahu? Kamu bener-bener gak tahu? Enggak mas, ada apa emang ya? Anin pucet ketakutan. Gak apa-apa, nanti pulang sekolah tak gonceng ke Surabaya ya. Hah? Ngapain ke Surabaya lagi mas? Luar kota? Mau diapain, Pek? Hei, kok gitu sih? Udah, kamu ikut aja Nin. Anin parno dong, tapi dia gak mikir aneh-aneh. Yang ada di pikirannya, Mas Budi ini orang baik dan pastinya punya sebab yang jelas kenapa kayak gini. Sepulang sekolah, Anin tentunya ngabarin orang tuanya kalau dia pulang telat karena ada tugas kelompok. Anin dan Mas Budi akhirnya sampai di Surabaya. Mereka langsung ke homestay kemarin dan mendatangi aulanya. Di sana, Mas Budi menjelaskan kondisi Anin saat ini. Ternyata coy, kata Mas Budi, di punggungnya Anin itu ada anak kecil yang nemplok. Itu tuh yang bikin punggung Anin kerasa berat beberapa hari ini. Anin langsung takut dong, panik, dia nangis saking shocknya. Terus dia tuh nanya sama Mas Budi, apa yang harus dia lakuin? Akhirnya Mas Budi nyuruh Anin buat tenang dan tutup matanya. Tutup mata? Waktu dia nutup mata, Mas Budi nepuk pundaknya, yang kanan dan yang kiri. Lalu saat membuka mata, dia ngerasa jauh lebih ringan dari sebelumnya dan pasti jauh lebih lega. Terus Anin ingat dia sekamar sama Cablek. Lalu Cablek ditelepon dan diceritakan semua kejadiannya. Akhirnya Cablek pun ngaku kalau kunci lemari tua itu dia ambil dan dia selipin ke dalam tas Anin. Otomatis Mas Budi sama Anin langsung nyari kunci itu dong di dalam tasnya. Terus akhirnya tuh ketemu coy. Ya udah, akhirnya Anin sama Mas Budi balik lagi buat ngembaliin kunci itu ke Surabaya. Sepanjang perjalanan pulang, Mas Budi menjelaskan secara detail apa yang terjadi selama ini. Ternyata waktu latihan di aula itu, Mas Budi ngeliat ada satu sosok anak kecil yang ikut bernyanyi bersama mereka. Terlihat setelah Mas Budi minta satu persatu anak buat nyanyi di partnya masing-masing. Udah gitu, kejadian pas Anin ngerasa punggungnya berat, ternyata anak itu ngikutin Anin sampai pulang ke rumah. Dan sosok perempuan yang muncul di dalam kamar mandi, ternyata itu adalah ibu dari si hantu anak kecil ini. Dia minta buat anaknya dibalikin beserta kunci dari lemari tua itu, yang merupakan rumah dari mereka. Did you get the goosebumps? Nah gitu guys ceritanya. Tapi emang iya kalau kita bawa barang dari tempat baru bakal diikutin setan? Iya, soalnya semua barang itu ada penunggunya.
Jadi kalau kamu ambil barang dari tempat baru, terus kamu bawa pulang, kamu pasti bakal diikutin setan. Ya iyalah, logiknya nih ya. Kita mana boleh ngambil barang yang bukan milik kita. Tapi emang ya, yang namanya Cabla itu ngeselin parah, sumpah. Iya, Pol. Sorry ya buat cable di luar sana, tapi lo emang ngeselin itu sih. Ya udah, kalian jangan lupa buat komen di bawah menurut kalian gimana video hari ini. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. And See you on the next video.